Shalom, selamat malam, salam jumpa, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita bersama-sama sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Senang dan sukacita boleh mengalami perjumpaan dalam persekutuan ini. Mari kita bersama-sama mencari hadirat Tuhan, menaikkan doa, menaikkan ungkapan syukur dan pujian kita, dan memohon tuntunan lewat kebenaran akan firman Tuhan malam ini. Mari kita menaikkan pujian syukur kita. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, diambil dari Kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa memohon penyertaan, tuntunan dan hikmat dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kembali pada malam hari ini. Kami sehati di dalam doa di hadirat-Mu yang kudus bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Firman-Mu akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Ya Roh Kudus, kami memohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan di dalam mendengar, di dalam merenungkan, dan di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa pada Malam Hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah. Ia membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan-Mu dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia
dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Merenungkan firman Tuhan malam ini, tema kita, apakah yang menjadi titik penentu kehidupan kita? Apakah yang menjadi titik penentu kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang profesor dari University of Minnesota, yakni David Laken, pernah mengembangkan sebuah teori yang disebutnya dengan titik penentu. Titik penentu kebahagiaan. Ia berpendapat bahwa kebanyakan orang akan kembali ke tingkat kebahagiaan yang semula dalam waktu 6 bulan. Hingga 1 tahun setelah terjadinya suatu peristiwa yang dramatis. Apakah itu duka cita atau penderitaan yang mendalam, atau sebuah peristiwa yang mungkin merupakan kegirangan yang sukacitanya begitu besar dialami oleh seseorang. Ini menjadi sebuah titik penentu kebahagiaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketika ada peristiwa-peristiwa dramatis atau hal-hal yang begitu meluap mensukacitakan seseorang, ini merupakan sebuah titik penentu untuk sebuah keadaan yang akan berbalik atau berbanding terbalik dengan apa yang sudah dialami sebelumnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, namun demikian, sebagai orang yang percaya, kita juga memiliki titik penentu, namun berbeda dengan apa yang ditemukan atau teori yang dikatakan oleh David Laken tadi. Dan ini tidak bergantung pada pengalaman jatuh bangunnya kita. Alkitab meminta kita untuk mencari sukacita dan ketenangan di dalam Allah yang tidak pernah berubah, bukan dalam keadaan kita yang senantiasa berubah. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab meminta kita untuk mencari sukacita dan ketenangan di dalam Allah yang tidak pernah berubah, bukan dalam keadaan kita yang senantiasa berubah-ubah. Bahwa sukacita dari Tuhan tidak bergantung dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sukacita dari Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kita semua. Nah, pemazmur yakni Daud memuji Tuhan melalui ungkapan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ayat 4 dalam pembacaan kita tadi. Ia memiliki sumber sukacita yang tidak terikat pada kemakmuran ekonomi, kepada status atau kedudukan atau jabatan yang melekat pada dirinya. Karena sukacita yang diberikan Allah kepadanya melebihi sukacita seseorang yang memperoleh uang yang banyak secara tiba-tiba. Luar biasa sekali keyakinan ini.
kita akan mengalami hal yang sama Bapak Ibu Saudara-saudara seperti pemazmur. Bila kita berhenti berkata, saya akan lebih berbahagia seandainya saya mendapatkan ini, saya mencapai ini, atau keinginan-keinginan saya atau kebutuhan-kebutuhan saya terpenuhi semuanya. Dan mulai kita berkata dengan tegas, saya mengucap syukur kepada Allah karena sukacita yang berpusat pada Allah yang tak pernah berubah itu, dalam situasi apapun yang kita hadapi, haruslah dimiliki oleh orang-orang Kristen. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sukacita dari Tuhan ya dinyatakan kepada kita bukan oleh karena kita mendapatkan sesuatu yang seperti apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang dinyatakan bagi kita oleh karena kasih yang tidak dapat diukur dengan adanya pemenuhan-pemenuhan seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Karena itu dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diajak untuk merenungkan bahwa kita mendapatkan sukacita yang sejati itu hanya di dalam Yesus Kristus yang telah menderita, mati, dan bangkit bagi kita. Sukacita ini tentu melebihi daripada sukacita lain yang pernah mungkin kita peroleh, kita alami dalam kehidupan kita. Karena sukacita Allah di dalam Yesus Kristus adalah sukacita yang menganugerahkan kita pembebasan. Dan sukacita itu juga menyatakan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin, firman Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang menganugerahkan sukacita yang sejati dalam kehidupan kami di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan setia-Mu yang selalu dan senantiasa menjadi bahagian kami. Meskipun keadaan hidup kami berjalan tidak seperti apa yang kami harapkan, namun Tuhan, sukacita-Mu Tuhan selalu Engkau nyatakan
dalam berbagai bentuk yang memberikan penguatan, penghiburan, dan pertolongan dalam hidup dan kehidupan kami. Tuntunan melalui kebenaran firman-Mu senantiasa menjadi hikmat yang membuat kami, Tuhan, meyakini dan memperoleh kekuatan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami. Berkati kami dan tuntun kami senantiasa, ya Roh Kudus, agar kami tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Engkau semata-mata, sehingga hidup dan kehidupan yang Engkau anugerahkan yang kami jalani ini, Tuhan, senantiasa meyakini, senantiasa percaya hanya kepada Engkau saja. Anugerahkan pemeliharaan-Mu senantiasa untuk hidup dan kehidupan kami pribadi bersama dengan keluarga kami. Juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan, yang sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai kelemahan-kelemahan yang dialami, Tuhan. Kami yakin Engkau menganugerahkan sukacita dan pengharapan dalam masa-masa pemulihan mereka. Juga orang tua kami para lansia, kami mohon penyertaan dan kekuatan dan semangat senantiasa, kesehatan yang daripada-Mu, Tuhan, dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Berkati persekutuan kami yang senantiasa sehati di dalam doa di hadirat-Mu yang kudus. Kami yakin, Tuhan, firman-Mu yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di sorga. Waktu istirahat tidur malam kami juga pertaruhkan. Mohon lindungi dan peliharakan kami, Tuhan. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kita, yang mengasihi kita dan yang menebus kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari kita pergi dalam kehidupan kita dengan sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Shalom, tetap semangat, salam sehat, dan bongi melo.